Shalom. Yang merasakan berkat dan kasih Tuhan selama seminggu ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kini saatnya kita datang, kita mau satukan hati, kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menuntun kami, untuk kami diperlengkapi Tuhan, untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang, karena kami rindu menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi, dan kami rindu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berdaulat atas acara di tempat ini saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga mereka yang datang, yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Kau beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami siap memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita ulangi dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu,
ku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah Kau. Nyatakan hadirat Tuhan, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu, setiap hati katakan di hadapan Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu lagi diam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, yes Lord, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Lebih lagi di hadapan Tuhan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be Berikan kemuliaan lebih lagi bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Amin. Katakan gini karamu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Siap memuji nama Tuhan, amin. Yuk kita mau menari buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih lagi di hadapan Tuhan, yuk. Langit dan bumi,
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Yo siap, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk, semua katakan, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita angkat satu pujian yuk. Yuk sama-sama katakan. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
batu keselamatanku. Yuk, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Percaya tidak ada kuasa lain selain nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Oh yeah. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Yuk. Berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Oh yeah. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Oke, minggu ini kita akan berkesempatan memberikan persembahan pembangunan. Kita bersyukur diberkati Tuhan dengan bangunan yang nyaman, kita bebas dari hujan dan panas. Dan karena itu kita juga berkewajiban untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan. Amin. Oke, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami berkesempatan untuk menabur dalam pembangunan gereja di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengusahakan pekerjaannya mereka masing-masing. Apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Kiranya kehadiran gereja di tempat ini memberkati Kota Tabanan, memberkati Bali pada umumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau belajar menabur karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh berbahagia kalau pada pagi ini kita ada bersama-sama untuk satu hal, hanya mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan berinisiatif kepada umat yang dibentuknya adalah untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan.
Saya bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara saat ini rindu yang siap menjadi alat Tuhan untuk kemasyhuran namanya? Yang rindu angkat tangan saudara? Yes, tepuk tangan buat Allah yang hadir. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap rancangan Allah ketika kita ini ada di dalam tangannya, tidak ada seorang pun yang akan menjadi ekor tapi kepala. Ini berbicara bila seorang pemimpin. Seorang pemimpin sebagaimana hati Allah, sebagaimana tindakan Allah dalam melangkah, demikian juga apa yang dikerjakannya, itu memiliki inisiatif satu hal, bumi penuh dengan kemuliaan. Dan itu saudaraku sudah dipercayakan pada saudara pada saat ini. Hari ini Tuhan mempercayakan kita sebagai pemimpin-pemimpin visioner untuk berdampak buat kota kita Tabanan tercinta. Yang bersuka cita, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 35. Tuhan Yesus berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya, ladang itu adalah bumi ini saudaraku, tempat saudara dan saya berpijak. Dan masa sekarang ini Tuhan sedang bergerak. Tuhan menyediakan apa itu? Tuaian. Katakan, tuaian. 2, 3. Yes. Taruh dalam hatimu. Tuhan sedang mempersiapkan dan menyediakan tuaian. Dan tuaian itu bukan sedikit, tapi banyak. Multiplied. Dan saya percaya bukan saja jiwa-jiwa, tapi anugerah Allah itu berlipat di dalam diri saudara dan saya. Untuk mencapai ini saudaraku, Tuhan memerlukan penuai-penuai. Kita tidak akan bisa sendiri, saya tidak bisa sendiri. Penuai itu adalah pemimpin-pemimpin, bukan saja memerintah, tetapi dia memiliki inisiatif, dia memiliki target, dia siap memprogram, dan itu diperlukan kita saat ini. Oleh karena itu layaklah disebut sebagai pemimpin visioner. Apa yang disebut pemimpin visioner? Ini adalah Josh Barna menuliskan. Seorang pemimpin atau seorang pengaruh yang memberikan sebuah gambaran masa depan yang jelas. Jadi seorang pemimpin harus memiliki gambaran yang jelas. Ke depan ini kita mau bawa kemana? Seperti Bapak senior kita, Bapak Arifin. Jelas GBI Rock ini mau dibawa kemana tahun ini. Satu hal kita tangkap, multiplied grace. Bahwa setiap anugerah yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya, itu akan dimultiplikasi. Sekarang ini, yang menjadi pertanyaan buat diri kita, siapkah kita memultiplikasi? Siapkah kita menjadi penuai? Siapkah kita menjadi pengerja? Siapkah kita saat ini menangkap daripada aspirasi Allah tentang hatinya, tentang langkahnya, tentang daripada yang dikerjakannya? Karena anak manusia tidak sempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara tentang apa? Kerja keras. Saya percaya visi tahun ini akan kita capai kalau kita mau kerja keras. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan masing-masing. Tentang apa? Pribadi kita. Engkau diciptakan bukan menjadi ekor tapi kepala. Sebagai seorang pemimpin haruslah pertama dipenuhi Roh Kudus. Bukan dibimbing oleh roh dunia, bukan daging. Bukan ambisi dan emosi. Tetapi gerakan daripada hati Allah. Roh Kuduslah hati Allah yang ditaruh pada saudara. Ia harus mempunyai visi. Bukan saja memiliki visi, tapi menghidupi visi itu. Menghidupi visi itu. Apa target hidup kita? Apa yang menjadi goal kita?
Oleh karena itu yang ketiga, ia harus rajin belajar dan memiliki pengetahuan. Oleh karena itu saya melihat anak-anakku yang di tempat ini, saya melihat daripada kasih anugerah, grace yang ada padanya. Dan aku percaya anak-anakku ini akan bisa maju ke depan. Oleh karena saya suruh kuliah. Kuliah. Sebab ke depan ini saudaraku, banyak tantangan kita hadapi. Kalau pengetahuan kita lemah, maka kita tak akan mampu menuai. Sayang sekali bukan? Karena kesempatan masih ada. Yang keempat, ia seorang yang siap menjadi pelayan. Bukan memerintah, tapi melayani. Memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan pertolongan, memberikan pengayoman, memberikan keamanan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kelima, bekerja keras, rajin bekerja dan memiliki prestasi dan nama baik. Pertahankan nama baik. Saudara, saya punya falsafah dari pengertian yang saya pegang sampai hari ini. Sebagai orang yang dapat dipercayai cuma satu. Aku lebih baik kalah uang daripada kalah nama. Ketika engkau saat ini kalah keuangan, engkau masih diberi kesempatan Tuhan untuk menerima berkat yang sama. Tapi kalau ketika namamu hancur, engkau akan bangkit. Itu mengalami bertahun-tahun untuk orang percaya lagi. Oleh karena itu pertahankan nama. Dan nama itu adalah nama Yesus yang menuntun dan menyertai saudara dalam kebenaran. Dan saudara akan menerima buah kebenaran itu. Amin. Tuhan menaruh dasar, yaitu kebenaran itu, firman itu saudaraku. Oleh karena itu saya sering berkata kepada saudara-saudara, pegangan kita mari firman Tuhan dan tata gereja, udah aman. Orang berkata apa silahkan, itu hak mereka. Tapi ketika engkau saat ini menjadi pribadi yang kuat dengan firman dan tata gereja, maka yang dekat dengan engkau adalah orang-orang yang memang taat dengan firman Tuhan dan dengan apa yang diaturin gereja. Kalau enggak, saudara akan melompat-lompat. Bukan kita berarti menolak orang yang saat ini ingin kita bina. Oh, kami bersyukur, itu adalah kasih karunia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa bertumbuh. Wah, saya ini dipanggil jadi pendeta. Lalu dia mendirikan gereja. Dia bukan mencari jiwa, tapi memindahkan jiwa, saudaraku. Repot. Jangan saat ini saudaraku melayani oleh karena bersaing. Stres saudara. Sebab gereja bukan tempat persaingan. Tapi gereja tempat mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena nama baik perlu kita pegang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang mau membantu kita untuk membangun gereja. Tapi saya harus melakukan sesuatu yang tidak jujur. Moh, saya bilang gitu. Biarpun sekian miliar, 1 miliar lebih. No, saya bilang gitu. Aku lebih baik mempertahankan nama daripada uang. Uang bisa kita cari, nama begitu jatuh, saudara akan sulit bangkit. Yang keenam, ia seorang yang komunikator yang baik. Komunikator yang baik itu apa? Dia orang yang mampu menanamkan aspirasinya. Bukan asal bicara. Tetapi dia berbicara memiliki kualitas dan makna. Sehingga orang sadar, iya aku salah. Oh ya aku perlu mengikuti pengertian ini. Nah itu komunikator yang baik. Seorang pemimpin adalah seorang yang komunikator. Ia siap menghadapi tantangan dan konflik. Bukan mundur kalau ada konflik. Tapi tambah maju saudara. Ingat tidak ada seorang pun maju tanpa konflik. Sebab konflik adalah reaksi daripada kemajuan saudara. Tidak ada konflik ketika saudara tidak bergerak. Ketika saudara bernyanyi, berikan matamu Tuhan seperti mataku. Berikan tanganmu seperti tanganku, kepada tanganku, seperti tanganku. Demikian juga berikan aku kakimu. Nah, ini berbicara tentang apa? Derap dan langkah Yesus itu memanifestasi dalam hidup kita. Dan ketika Yesus bereaksi, ada konflik enggak? Ada. Oleh karena dia disalib karena konflik. Demikian juga pemimpin-pemimpin harus siap menangani konflik dan harus menghadapi konflik. Karena itulah yang akan engkau dipermuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah menciptakan konflik untuk engkau semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Engkau tidak akan mengerti jalan Tuhan ketika saat ini
engkau tidak siap menghadapi konflik itu. Ketika kau melakukan firman Tuhan, konflik. Saudara. Yang ke-8, ia memiliki semangat mengerjakan panggilannya. Saya kemarin, saudaraku yang dikasih Tuhan, mendoakan daripada anak-anak yang mau dibaptis besok Selasa. Saya tes satu-satu. Saya berikan lembaran untuk dia mengisi daftar isian, mengapa kamu mau dibaptis? Saya pikir, kalau hari ini mau dibaptis, saya disuruh Kak Dea, saya disuruh bapak saya atau mama saya, langsung tak suruh pulang, saudara. Pasti saya suruh pulang, tak suruh mengerti dulu, baru nanti berikutnya. Tapi saya kaget. Opa, saya mau dibaptis. Ya, apa sayang tujuannya? Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Mengapa kamu dibaptis? Saya ingin menjadi arti di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Bukankah anak-anak ini adalah anak-anak yang akan dipakai Tuhan? Inilah hasil daripada regeneration yang sudah kita lampaui tahun yang lalu. Bagaimana kita bersama-sama mengikuti visi dari regeneration. Ternyata anak-anak muda, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu benar-benar nyata Tuhan kirimkan di tempat ini. Bukankah ini adalah kemuliaan yang dinyatakan oleh Bapa? Saya tanya anak-anak muda tempat ini, siapa yang saat ini lajang, yang saat ini anak muda yang masih lajang, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yang belum menikah, ya anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih lajang, lihatan ini tuayan sudah menguning, siap dituai. Haleluya. Ayo kita berdoa buat anak-anak muda ini. Haleluya. Bapak, aku percaya ini benih yang Tuhan taruh untuk kegerakan generasi akan datang. Engkau sedang bergerak dalam multiplikasi. Aku percaya anak-anak muda adalah benih-benih dan tiang-tiang gerejamu yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka orang tuanya, berkati studinya, berkati pekerjaannya, dan engkau dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Saudara, dan benih-benih itu ketika saya doakan penyembahannya saudaraku yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Tak kasih gitar, saya muji Tuhan. Oh awet saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu yang mau dibaptis besok maju ke depan. Vexo maju. Aldo maju ke depan. Ayo ke sini ke mimbar. Ayo Tere. Daniel. Doakan ini generasi benih-benih kita yang siap akan mengobrak-abrik kerajaan iblis. Bangkit berdiri. Arahkan tanganmu ke depan. Tuhan menjawab regeneration. Tuhan akan memultiplikasi. Bapakku yang baik, Engkau berikan pengertian yang dalam buat anak-anakmu ini. Baptisan ini bukan baptisan biasa oleh karena rutinitas, tetapi dari hati yang menyerahkan kepada Engkau. Aku percaya Tuhan akan memakai mereka-mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mereka yang tidak Tuhan berkompromi dengan korupsi. Mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi. Berkati orang tua mereka yang mendidik dan mengasuhnya Tuhan. Engkau Tuhan akan membawa dampak buat keluarga-keluarga ini. Dan Engkau terus akan dipermuliakan dalam keturunannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadaan daripada umat Israel pada saat itu. Umat Israel adalah seorang yang tidak mudah untuk dibimbing di dalam kebenaran. Oleh karena itu kalau saya melihat orang melakukan hal kebenaran, saya menangis. Aku bersyukur, Tuhan, inilah yang Kau mau. Pandangan matamu, hatimu, kakimu, tanganmu adalah kebenaran.
Itu yang saya tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memendam rasa sukacita kami. Seperti Nehemia. Ketika umat Israel mengalami konflik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia tampil di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Umat Israel ketika hatinya sudah tidak dekat dengan Tuhan. Ketika orang Israel sudah tidak lagi, saudaraku, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang jahat. Apa tandanya? Dia saling mencari keuntungan sendiri. Tega mencelakai saudaranya. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya keadilan. Lulu gua, kalau bisa lu mati karena aku. Dan aku mau hidup sendiri. Tetapi Nehemia dengan lantang di tengah-tengah daripada umat yang rusak seperti itu. Kembalikan ladang mereka, kebun anggur serta kebun zaitun yaitu dan rumah mereka kepada hari ini juga. Dan hapuskan segala utang mereka. Karena mereka sedang menindas sesama saudara. Apa yang terjadi? Mereka setuju dan berjanji akan menolong saudara-saudara mereka tanpa nuntut apa-apa dari mereka. Lalu aku memanggil para imam dan meminta agar orang itu bersumpah akan menepati janji mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari pengurapan Allah. Daripada kehidupan yang ditaruh dalam kebenaran dan mengikuti jalan Allah. Dia diberikan visi besar untuk bangsanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pengurapan Allah ada pada saudara orang yang dibenarkan Tuhan. Engkau akan berkata hal-hal yang berkualitas. Bukan kata-katanya itu hambar. Bahkan kata-kata yang cuma celometan. Apa itu celometan? Bahasa Jawanya celometan itu. Yang tidak punya mutu. Seorang pemimpin itu saudaraku. Kalau berbicara itu mantep dan punya bobot. Sehingga orang itu terpengaruh dengan kebenaran. Dan seorang pemimpin yang demikian adalah seorang yang akan dipercayai saudaraku sebuah visi. Dan visi itu tidak akan sama dengan orang lain. Dengan bersifat sebagai pribadi yang eksklusif. Dan mereka akan bisa diberikan visi jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang visi daripada GBI. Sempurna seperti Yesus. Jangka pendek setiap tahun yang saat ini kita hadapi. Multiplied grace. Bermultiplikasi dalam anugerah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan seorang pemimpin akan berhasil mencapai visi itu. Dia harus rela berkorban. Seorang pemimpin harus siap saudaraku menghadapi konflik. Dan harus siap saat ini menjadi pendamai. Dan berdampak. Jadi pekerjaan kita lebih keras ke depan. Mari saudaraku, apa yang kita capai visi tahun lalu. Tolong tampilkan apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama di tempat ini. Tahun yang lalu, foto-foto daripada kegerakan kita. Di masa pandemi, banyak gereja saudaraku yang dikasih Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pandemi. Apakah pandemi itu saudaraku yang dikasih Tuhan menghalangi daripada karya Allah? Tuhan tidak kenal pandemi. Tapi dia kenal daripada hati manusia yang saat ini saudaraku membutuhkan pertolongan. Dan dia pakai kita semua dan menjangkaunya. Oke, next. Wisuda Kingdom. Tetap semangat untuk belajar. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Coba berapa ini yang kita wisuda saudaraku. 15 orang. Oke, tahun 2001. Kegiatan baptisan. Ternyata Tuhan bergerak untuk membaptis beberapa orang. Bukankah ini karya Allah? Yes, kalau kita nggak mampu. Pak, pandemi Pak. No. Aku tidak mengenal waktu untuk melakukan perkara.
Lihat, kita berkesempatan saudaraku untuk bermisi ke Lapas Bangli, berbagi ke Desa Kubu Karangasem yang saat ini mengalami gempa kemarin. Demikian juga saudaraku, berbagi ke TK Tunas Harapan Karangasem. Saudara tahu, mungkin saudara bertanya, Pak, dananya dari mana? Tuhan bisa mengadakan saudara. Lewat Mbak Ruth. Mbak Ruth mana Mbak Ruth? Oh, ada di luar. Oh, sakit, kita doakan. Dia ternyata diincar oleh orang Amerika. Karena hati yang percaya kepada Mbak Ruth. Dari Amerika dikirim dana untuk kemanusiaan. Lalu kita yang melaksanakan. Bukan Allah baik? Kalau kita nggak bisa. Oleh karena itu gereja cuma Tuhan yang membuat saudaraku. Yang menggerakkan. Karena gereja ini gerejanya Tuhan. Dan demikian juga kita cuma milik Tuhan. Alatnya saja. Jadi saat ini mari. Kalau saat ini kita melangkah. Jangan merasa hebat. Kita tidak ada yang hebat di tempat ini. Orang Amerika bisa pakai Tuhan kok. Kalau kita mbak mampu. Wisto, kalau kamu tetap setia mbak aku. Tak kirim. Berapa puluh juta itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah Tuhan baik? Yes. Mari kita evaluasi lagi. Visi tahun 2021. Berbagi sembako. Ke jemaat juga. Demikian juga pelayan WBI Hope Ministry di Lapas Bangli. Lalu ini apa? Pergi ke Rok Bedugul. Mengadakan sosial juga. Yes. Lagi. Anak-anak muda berkreatif membagi makanan di pinggir-pinggir jalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia mulai belajar memiliki hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Coba saudaraku, dia bagi makanan-makanan itu di pinggir jalan. Anak-anak muda, mulai Tuhan gerakkan. Gathering. Yutabanan dengan negara. Luar biasa. Ini di negara kemarin. Anak-anak muda kita. Bergerak terus anak-anak muda kita. Bergerak terus saudaraku yang dikasih Tuhan. Pelayanan ke Panti Asuhan Tabanan. Dan kita juga rutin melayani di sana, ada tim khusus. Ada yang melatih gitar, ada yang mengajar, ada yang melakukan apa-apa. Ini saudaraku. Dan retreat anak-anak muda. Ada seseorang yang hatinya tergerak untuk menggerakkan pemuda. Di hotel apa lupa saya ini. Iya, ini. Mereka diurapi Roh Kudus. Coba. Betapa sukacitanya kita kalau melihat daripada karya Allah buat anak-anak muda, saudara. Ini karena ketaatan kita mau bekerja keras oleh karena sebuah visi regeneration daripada tahun yang lalu. Kalau kita tidak bekerja keras, gak mungkin terjadi multiplikasi untuk ke depan ini. Anak-anak muda mulai tergerak untuk apa? Melayani anak-anak kecil, sekolah minggu. Bekerja sama dengan guru sekolah minggu melayani anak-anak. Bukankah benih kita adalah benih-benih yang unggul untuk masa depan? Bukankah benih anak-anak muda di tempat ini benih yang unggul untuk masa depan? Tepuk tangan buat Tuhan yang membuat ini semua. Puji Tuhan. Lihat pelayanan di Sosbantas. Anak-anak muda. Tuhan memberkati. Bersyukur buat anak-anak muda yang saat ini berdasarkan pada dasar yang benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Lalu saya tadi ke depan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata anak-anak muda ini gak berdiam. Masih bergerak lagi saudara. Saya kaget saya. Nanti jangan kaget. Dia buka basar di sini. Saya bilang, kalau kamu buka basar ya ngomong dong. Jangan diam-diam, saya bilang gitu. Terus lalu ketuanya ngomong, kok sudah kok Pak, nanti diumumkan, dia bilang itu.
Siapa yang mengumumkan? Siapa yang diberi kepercayaan untuk mengumumkan? Ya, sini. Ini sini le. Wes, iki keluarga kok, wes. Iki khotbah Melayu nang ndi gak ngerti aku. Udah, wes sampein no kepada bapak-bapakmu, ibu-ibu di sini. Ya, ini, pakai ini. Shalom warga kerajaan. Jadi kami dari Youth Tabanan akan membuka bazar untuk penggalangan dana bagi pelayanan kasih kami saat Valentine nanti. Jadi kami mengundang para jemaat untuk ikut serta dalam pelayanan kami. Jadi dana yang kami butuhkan sekitar 2 juta. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari para jemaat untuk pelayanan misi melalui acara Valentine kami. Sekian pengumuman dari Youth Tabanan. Terima kasih. Ya, ngajari kendel anak-anakku. Aku khotbah, anakku sing dampingi, putuku sing dampingi, biar bisa transfer spirit. Saudara, butuh 2 juta. Saya targetnya berapa jiwa? 50 jiwa. Bagus. Undangan teman-temanmu. Saya percaya kalau kamu butuh 2 juta, Tuhan bisa melipatkan. Karena ini waktunya untuk kita mengalami multiply. Saya percaya. Kalau bisa nanti saudaraku beli daripada jajan yang dia sampaikan di sana. Ojo ditawar ya. Sano rek, putuku lho sano rek. Ya, ini waktunya saudaraku yang dikasih. Nah, mengapa saya tampilkan seperti begini? Saya rindu bahwa pemimpin-pemimpin debat ini adalah benar-benar menjadi pribadi yang pemimpin yang visioner. Ini udah mulai kreatifnya muncul. Maka tak dorong terus karena ada kreatifnya. Tak dorong. Ya. Oke. Bagaimana mendapatkan visi? Pertama, seorang pemimpin yang akan menemukan visi ketika pemimpin memahami kehendak Allah karena dari dia, dari Tuhan, dan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kita perlu sadar, Tuhan aku melakukan ini hanya untuk Engkau. Hanya untuk Engkau. Saya percaya anak-anak kita ini, cucu-cucuku ini, kalau saat ini dia melakukan untuk Tuhan, gak mungkin tertutup. Gak mungkin tidak tertutup maksud saya. Tidak mungkin tidak tertutup. Dana yang dibutuhkan. Pasti Tuhan lengkapi. Karena apa? Melakukan untuk Dia. Ini untuk Engkau Tuhan. Dan visi muncul sesuai dengan talenta dan kapasitasnya yang Allah berikan. Setiap kita punya kapasitas. Saya juga punya kapasitas. Tuhan tidak pernah memaksakan daripada melebihi kapasitas kita. Kecuali Dia mengajari dulu. Oleh karena itu setiap firman lakukan dulu. Jangan engkau ingin mengetahui saja. Percuma. Kedewasaan kita bergantung daripada langkah kita. Ketika kamu melangkah, Tuhan akan tambahkan lagi. Ketika kamu melangkah, engkau tambahkan lagi. Tambahkan lagi, tambahkan lagi. Itulah yang disebut multiply. Jadi multiply diawali daripada sebuah ketaatan. Ini perlunya mentor. Ini perlunya ketaatan daripada setiap firman yang masuk di dalam hati kita. Lewat daripada talenta saudara. Bukan talenta orang lain. Tidak tiru-tiru. Yang ketiga, visi itu muncul dari lingkungan yang menuntut sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan zaman yang Allah tunjukkan. Ini penting sekali. Mengapa saat ini saya membuka foto-foto itu? Dan saya menunjukkan bukti-bukti karya Allah tentang anak-anak muda. Dan ini memang terjadi. Karena saya melihat dari lingkungan ini. Oh, Tuhan bergerak seperti begini. Jadi lewat apa? Lingkunganmu, mungkin keluargamu. Engkau punya visi keluarga apa? Di pekerjaanmu, lihat karyawanmu. Lewat daripada teman-temanmu. Apa yang bisa engkau masukkan ke sana. Lewat daripada visi yang ke depan, yang lebih besar lagi. Sebetulnya dekat, visi itu dekat pada saudara. Lewat daripada karuniamu atau talentamu. Anugerahmu. Demikian juga apa yang dari lingkunganmu.
Dan semua itu jangan menjadi prioritas untuk diri sendiri. Tapi untuk Tuhan. Harus untuk Tuhan. Jadi, visi bukanlah sebuah keterampilan. Mungkin seseorang punya visi. Wah, buktinya dia bukan anak Tuhan. Dia bisa menyampaikan visinya dan mereka bisa berhasil. Betul. Tapi dia hanya sebatas dunia. Tapi visi daripada Allah itu bukan saja di dunia, tapi sampai kepada surga. Sekarang berkata saudara. Saudara menaruh visi. Kamu gak punya kemampuan, keterampilan, atau karisma untuk itu. Bisa. Tapi hanya untuk dunia. Tetapi visi daripada Allah itu membawa kekekalan. Oleh karena itu, ayo kerjakan segala sesuatu hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya untuk Engkau. Oleh karena itu saudaraku, visi akan tercapai jika kita tidak puas dengan hasil hari ini. Dan berani memutuskan untuk mencapainya yang lebih besar. Tidak ada seorang pemimpin yang akan menemukan sebuah visi ketika kita puas. Wah, cukup. Cukup. Ini kan sudah memenuhi toh. Kuotanya kan sudah cukup. Tapi seorang visioner itu nggak akan cukup. Kalau orang saat ini bisa mencapai 50, aku percaya bisa mencapai 100. Karena dia miliki Tuhan yang sama. Tinggal sekarang bagaimana kita bekerja keras. Tuhan, ini untuk Engkau. Bukan aku menggembalakan ini semua untuk Engkau. Dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan berani untuk melangkah bekerja keras. Bahkan saudaraku yang memutuskan untuk mencapainya visi yang ada itu. Jadi dia bukan orang yang mut-mutan. Orang yang mut-mutan sulit jadi pemimpin. Yang di bawah kesakitan. Saudara. Gak ada target, gak ada visi, gak ada pengarahan. Kalau senang dilakukan, gak senang gak dilakukan. Kalau senang kadang-kadang bisa tertawa, gak senang tiba-tiba saudaraku yang dikasih Tuhan menangis. Atau mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain. Ini bahaya saudara, bahaya. Hari ini, mari jadilah pemimpin yang visioner. Lebih-lebih seorang bapak daripada keluarga, pemimpin-pemimpin tempat ini. Jadilah pribadi yang saat ini menjadi pribadi yang visioner di tengah-tengah keluarga. Yang percaya katakan amin. Gembala-gembala KM, gembala sektor, engkau adalah orang visioner. Amin. Amin. Jangan puas dengan apa yang ada. Sebab Tuhan menuntut multiply. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pemimpin yang visioner. Suatu saat ketika datang di bait Allah. Dan bait Allah itu dijadikan saudaraku pasar untuk jual beli. Tidak rela ini rumah Bapakku dibuat kayak begini. Apa yang terjadi diputar balik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meja-meja yang ada di sana. Dia marah bawa cemeti. Tapi di tengah-tengah itu ada seorang bertanya. Saya selalu mentaati hukum itu. Satu orang itu. Saudara, kalau orang taat, dia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar daripada ketentuan. Demikian juga, Yesus tidak merasa puas dengan apa yang dia capai. Ketika bait Allah kembali pada posisi semula. Lalu ada seorang anak muda yang datang kepadanya. Dia bertanya, apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat? Ya banyak 10 hukum Taurat ditanyakan. Yo sudah. Lalu saud orang itu. Apalagi yang harus kulakukan? Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergi dan jualah semua milikmu. Dan sedekahkan uangmu kepada fakir miskin. Maka engkau akan mendapat harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Nah. Saudara, seorang visioner adalah seseorang yang memutar image seseorang. Yang mampu memutar paradigma seseorang. Yang dahulunya hanya berpikir tentang uang.
tetapi dibawa kepada surga. Ketika engkau menemukan surga, maka uang akan kau dapatkan. Tetapi ketika kau mengejar uang, maka surga akan tidak kau dapatkan. Sekarang tinggal pilihan saudara. Yesus pribadi yang visioner. Dia memutar pikiran seseorang untuk apa? Mengenal tentang surga dari segala sumber itu. Jika engkau menderita, engkau saat ini mengalami kesengsaraan, engkau mengalami persoalan, Pak sakit, Pak saya tidak bisa menyelesaikan, bisa. Tuhanmu itu luar biasa. Bergantung bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan. Karena seseorang yang mengalami konflik justru akan dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang visioner. Karena apa? Karena dia pernah mengalami konflik dan dia bisa keluar dari konflik itu. Dan hasil itulah yang akan berdampak. Oh, caranya Tuhan itu memutar balik seperti ini. Pengalamanmu itu yang membuat engkau semakin peka apa yang Tuhan mau ke depan. Oleh karena itu, 4 hal yang harus dipersiapkan sebagai seorang pemimpin visioner. Pertama, mari renungkan. Sudahkah engkau menjadi pribadi yang mudah memaafkan atau engkau menjadi seorang pendendam? Seorang pemimpin tidak layak jika saat ini saudaraku, mudah saudaraku yang dikasih Tuhan menghakimi orang lain. Seorang penghakim sulit jadi pemimpin. Karena apa? Bukan suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Dia tidak suka mempermasalahkan hal yang kecil. Hal yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan saudaraku. Itu pemaaf. Lebih bisa berpikir terbuka. Dia adalah orang yang memiliki wawasan firman Tuhan, boleh. Demikian juga pengetahuan itu juga boleh. Sehingga apa? Dia bisa menjawab. Jadi komunikator yang baik. Pikirannya nggak sempit. Yang ketiga, lebih memilih diam daripada perselisihan yang tidak penting. Maka sering saya ajarkan, banyaklah mendengar, sedikit berkata-kata. Banyaklah mendengar, sedikit berkata-kata. Saudara setuju? Katakan, banyaklah mendengar, sedikit berkata-kata. 2, 3. Tuding kiri kanan, lakukan. Lalu kan cuma dihafal noto ya nggak bisa apa-apa. Biasanya yang repot itu wanita. Pak, saya ini pulsa saya tuh 27.000 kata-kata, Pak. Stop. Kalau ingin melihat surga, banyak mendengar. Dan bukan membalas jika dirugikan, apalagi mudah tersinggung. Jangan mengangkat pemimpin yang mudah tersinggung. Ngerusak tambahan saudaraku. Apalagi ngambek saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kelompokmu ada orang gampang ngambek, rangkulan dhisik jangan mangan. Nek warek saudaraku yang dikasih Tuhan baru ngomong. Rusak tatanan gereja saudaraku nek kena wong ngambek-ngambek gitu. Karena kita ini dibutuhkan visioner. Amin. Bagaimana visi Allah bisa ditaruh pada dia, sedangkan kesenggol sedikit marah, kesenggol sini tersinggung. Waduh saudaraku, rusak saudaraku pelayanan saudara. Amin. Siapa setuju pemimpin-pemimpin kita di tempat ini adalah orang yang tidak mudah tersinggung. Yang setuju angkat tangan saudara. Yes, loh kok meh kabeh. Tapi saya gampang tersinggung. Jangan kaget, suatu saat kelindes sendiri saudara. Karena sekian banyak musuh cuma orang satu. Maaf, kata-kata saya keras. Tapi saya rindu. Di sini adalah pemimpin-pemimpin visioner. Itu harapan kami. Lebih berminat membicarakan hal-hal yang berguna. Bukan berbicara tentang hal-hal yang gak penting. Engkau berbicara bukan saja dengan dialog. Tapi engkau bisa berbicara lewat chattingan. Engkau bisa berbicara lewat statusmu. Hati-hati saudaraku.
Kalau saya lihat status-status yang model-modelnya nggak genah saudaraku. Saya kadang geleng-geleng saudaraku. Iki anaknya sopo. Munculkan firman Tuhan yang menguatkan orang lain jadi berkat begitu. Jangan keluhan saudaraku. Ya apa saudaraku yang dikasih Tuhan. Masa ada status nasib. Loh ya apa ya. Loh itu pelayan Tuhan loh saudara. Saya sampai geleng-geleng. Nasibmu di tangan Tuhan. Dan dia bisa melihat sesuatu yang besar dan membuat engkau lebih besar. Amin. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Iya. Mengapa? Karena ada dampaknya. Dampak daripada pemimpin yang visioner. Kalau engkau saat ini terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Maka apa? Visi menjadikan seseorang termotivasi untuk percaya dan bergabung menjadi bagian dari kelompok yang mewujudkan masa depan yang lebih baik. Semua orang itu butuh daripada kehidupan yang lebih baik. Ada perubahan. Saya tanya di sini, tahun 2022 ini, siapa yang gak mau berubah? Angkat tangan, berdiri, tak doakan. Semua ingin berubah? Yes, tanamkan itu. Oleh karena itu, jadilah seorang pemimpin yang bervisi, yang punya target ke depan. Ya, sehingga ketika engkau saat ini bergerak, maka tidak usah kamu menarik-narik orang. Dengan sendirinya mereka akan bergabung menjadi bagian dari kelompok saudara, karena mereka ingin mewujudkan harapan ke depannya. Dan orang saat ini yang bergabung dengan saudara adalah orang-orang yang sama-sama maju. Kalau engkau saat ini ingin pergerakanmu maju, cari orang-orang yang bergabung kepadamu, orang yang ingin maju. Oleh karena itu jadilah pemimpin visioner, maka dia akan selalu mengikutimu. Kalau enggak, gak akan mungkin. Gak akan mungkin. Yang kedua, visi menjadi pendorong orang-orang yang dipimpin serta kelompok karena mendapatkan inspirasi dan keinginan untuk meraih terwujudnya sebuah visi. Setiap orang punya harapan, visi ke depan dia ada. Tetapi oleh karena seorang pemimpin visioner, maka dia akan terdorong terus untuk membangun kelompok. Karena dia tahu, iya aku mendapatkan inspirasi dari setiap tujuan-tujuan saya. Dari dia, dari tempat ini. Mengapa dibangun KM? Karena di tempat itu akan lahir pemimpin-pemimpin yang visioner. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa di KM-mu nanti akan muncul pemimpin-pemimpin visioner. Yang percaya katakan saudara, yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Akan terwujud saudara. Dengan sendirinya. Haleluya. Coba next, dibantu saya. Iya. Dan itu semua bukan oleh karena kehebatan, tapi oleh karena kasih karunia. Paulus berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada yang sekarang. Saudara dan saya dirajut di tangan Tuhan. Untuk kemasyhuran namanya. Jadi dia diciptakan sebagaimana saudara dan saya ada. Itu oleh karena dia. Yes. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jika engkau menghidupi, maka engkau akan melihat hasil. Engkau akan melihat perkembangan. Engkau akan melihat multiplikasi, kelipatan, dan lebih baik. Itu pasti. Dan dia berkata demikian. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Maksudnya rasul-rasul di sekitarnya. Semua itu aku kerjakan oleh karena kasih anugerah. Dan aku bekerja lebih keras. Kok tiba-tiba, Rek, aja promosi, Rek. Tolong ini keliru, woy.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, engkau bisa. Engkau bisa. Karena kasih karunia engkau akan menjadi pribadi yang visioner. Berapa banyak saudara percaya bahwa kasih anugerah yang Tuhan percayakan itu mengangkat engkau menjadi seorang visioner. Yang percaya angkat tangan saudara. Yes. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Engkau bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Ayo bersama-sama katakan. Bersama Tuhan kita bisa. 2, 3. Sekali lagi katakan. Bersama Tuhan kita bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu musik kembali. Kita bangkit berdiri. Sembah Tuhan. Haleluya, kirabas santakara lama. Bersama Tuhan engkau bisa, mari bangkit berdiri. Kirabas santara. Bersama Tuhan engkau bisa. Engkau menjadi pemimpin yang visioner. Lapangkanlah tempat kemahmu. Di mana KMKM berada, berdoa untuk desa-desa sekitarnya. Engkau akan dipakai Tuhan. Kiralabas sangkaralah. Kirabas sangkara lama. Jesus, lapangkanlah tempat kemahmu. Jesus, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padukmu. Tempat kemahmu, amin. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padukmu. Amin, amin. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Saudara, ini adalah nubuatan di kitab Yesaya. Dan ini untuk kita. Jangan seorang pun saat ini berdiam diri. Ayo kerja keras. Yes. Kita mau kerja keras. Katakan 2, 3. Bagi Tuhan saja. Yes. Oleh karena itu bentangkan kemah-kemah kita di KM manapun juga. Berdoa untuk desa-desa yang sunyi. Itu adalah tempat di mana engkau akan memenangkan jiwa di sana. Amin. Oh, lihat, pandangkan. Katakan tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padukmu. Lagi, lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padukmu. Imani kata-kata ini. Sebab engkau kan mengembang, amin, ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jawab,
Seruan Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan ini kami hamba-Mu. Amin. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap, katakan, jalankan firman-Mu. Nyatakanlah, amin, kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang, amin, ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa, amin, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, sebab Engkau kan mengembang, amin, ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, siapkanlah diri, siapkanlah diri. Haleluya, 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 oh haleluya. Inamayana namu, haleluya. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan kasih anugerah tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Pelayanmu tidak akan berhasil tanpa engkau memiliki visi yang daripada Tuhan yang jelas. Sebab yang kita lakukan bukan untuk kemegahan kita. Saya katakan, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan bukan untuk kepuasan kita. Bukan oleh karena target, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab memecahkan tubuhnya. Dia bertanggung jawab mencurahkan darahnya. Dan dia manunggal dengan kita. Oleh karena persiapkan perjamuan suci. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemah, tempatkanlah kediaman. Amin. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan katakan, siapkanlah dirimu. Berarti saudara saat ini memegang tubuh dan darah Kristus. Bersiaplah engkau saat ini dipakai Tuhan. Tuhan bergerak di dalammu dan Tuhan akan melangkahkan kakimu dan Dia akan mengerjakan yang Dia kerjakan lewat tanganmu. Amin. Dan engkau akan bekerja keras untuk tuayan itu. Amin. Saudaraku, ketika Yesus saat itu mengakhiri visinya di bumi, Dia memecahkan tubuhnya. Dan murid-muridnya saudaraku yang ingin menerima
tubuh dan darahnya. Ketika itu dia mengambil roti, dipecahkan, diberikan kepada muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Makanlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudaraku saat ini meminum cawan ini, engkau sedang mempersatukan diri dengan darah Kristus. Ketika itu dia mengambil cawan dan diberkati, diberikan pada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Bukankah cawan yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Tuhan mengangkatmu. Tuhan mengangkatmu. Haleluya. Haleluya. Hinamaya lama syadaramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih setiamu. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik, berikan hatimu kepada kami untuk kami mengasihi jiwa-jiwa. Berikan tanganmu kepada tanganku untuk mengerjakan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Berikan kakimu kepada kami untuk kami melangkah lebih cepat dan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Siap bermultiplet Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menaruh visi dan misi bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan bermultiplikasi. Oleh karena visi dan misi itu Tuhan sudah taruh di hati setiap pemimpin. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Berkati Bapa. Setiap keputusan yang diambil, kami percaya itu datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, bangsa kami boleh menghadapi begitu banyak cobaan. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan. Bahkan ekonomi bangsa kami akan dipulihkan. Para pengusaha yang hari-hari ini mengalami kebangkrutan, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan,
bangsa kami ini Tuhan akan kembali pulih. Setiap pandemi yang hari-hari ini Tuhan, kami satu hati, kami berdoa Tuhan, pandemi ini akan berakhir Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk Pulau Bali, di mana Tuhan, Kau Tuhan memberkati pemimpin Pulau Bali dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat, Bupati, sampai dengan desa-desa ada Tuhan. Biar kami boleh saling bersinergi di dalamnya Tuhan. Gereja Tuhan terus Tuhan pakai sebagai alat, sebagai terang dan garam di Tabanan, khususnya di Bali ini Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan juga pemimpin rohani kami Bapak Pendeta Timotius Arifin juga bersama para penatua-penatua yang kami percaya Bapa, bahwa visi dan misi yang datang daripada Engkau yang sudah Tuhan berikan sampai dengan hari ini itu boleh terjadi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang daripada Tuhan bekerja sampai dengan hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Gebirok Tabanan yang Tuhan percayakan, di mana ada Bapak kami, Bapak Teguh, yang Tuhan percayakan boleh menjadi berkat di Tabanan ini Tuhan. Ada banyak jiwa yang haus, yang lapar di luar sana Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi terang. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan membawa setiap jiwa untuk datang kepadamu Tuhan, lewat gereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak syukur, ucapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami juga membawa persembahan umum kami pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang memberkati, bukan saja tangan Tuhan, tetapi seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati usaha-usaha kami yang hari-hari ini lemah Tuhan, Engkau bangkitkan kembali. Keluarga-keluarga Tuhan berkati, setiap rumah tangga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Diberkati ketika engkau datang di tempat ini. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkannya. Dan berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
akan membangun diri menjadi seorang pemimpin bukan ekor. Engkau akan menjadi pengaruh buat hal-hal yang positif daripada kerajaan. Dan engkau akan mengembangkan pelayananmu ke kanan dan ke kiri. Setiap KM akan berkembang di desa-desa yang sunyi. Di sana nama Tuhan dimasyurkan. Dan pulanglah bersama berkat itu. Dan engkau dibimbing dan pimpinnya. Dipelihara sempurna mulai hari ini. Sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang menerima berkat berkata bersama, amin.